Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, kita sedang memasuki musim kemarau saat ini. Dan tentunya ingat, kalian jangan sampai membakar lahan, karena itu bisa melanggar hukum. Dan penegak hukum sekarang sangat ketat sekali bagi para warga yang membakar lahannya. Dan itu nanti akan mendapatkan hukuman yang lumayan cukup berat. Itu pesan saya. Mungkin hanya video ini yang memang memiliki manfaat seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mengingat kita memasuki dari musim kemarau, maaf ngeblank teman-teman. Jadi kita harus memang benar-benar ekstra dalam merawat kebun sawit kita, karena potensi stres bagi kelapa sawit kita ini cukup tinggi karena memang sawit kita kekurangan dari air. Dan tentunya teman-teman, ada beberapa hal yang mestinya tidak kita lakukan atau mestinya kita tunda ketika kita memasuki musim kemarau. Nah, apa saja yang harusnya kita lakukan dan apa saja yang harus kita tunda saat musim kemarau, teman-teman, akan kita bahas dalam sharing video ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami dalam merawat kebun. Jadi apabila nanti ada kesalahan dalam saya menyampaikan, silahkan dikoreksi dalam kolom komentar. Dan tentunya akan saya jawab atau saya klarifikasi sesuai dengan kemampuan saya. Oke teman-teman, 3 hal yang seharusnya kita tunda terlebih dahulu dalam menghadapi musim kemarau. Yang pertama adalah kita harus menunda dalam hal melakukan pemupukan. Mengapa teman-teman? Karena memang dalam musim kemarau ini kita tidak dianjurkan untuk melakukan pemupukan karena potensi kehilangan dari manfaat pupuk ini sangat cukup besar, karena suhu tanah dan suhu udara yang cukup tinggi itu berpotensi bisa menguapkan dari unsur-unsur pupuk yang kita tebarkan, terutama pupuk-pupuk kimia yang memang berasal dari pabrik seperti urea, ZA, KCL, termasuk TSP juga, dan tentunya seperti pupuk NPK. Itu jangan dilakukan pemupukan ketika musim kemarau. Sebaiknya ditunda terlebih dahulu ketika memang sudah turun hujan. Misalkan malamnya hujan, paginya boleh memupuk karena memang nanti pupuknya sudah bisa langsung diuraikan masuk ke dalam tanah. Itu adalah hal yang lebih baik. Namun ketika memang belum turun hujan dalam waktu 3 minggu, 1 bulan hingga 2 bulan, jangan pernah melakukan pemupukan dengan pupuk kimia. Kalau kalian ingin melakukan pemupukan, lakukanlah pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk-pupuk yang memang berasal dari batuan seperti dolomit, kiserit, dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Walaupun ada teori ketika musim kemarau itu dilakukan teknik pembenaman, teknik pengkocoran. Namun ketika memang kemarau itu cukup panjang, teman-teman, percuma kita melakukan pembenaman karena memang tanah pun dalam kondisi suhu yang cukup tinggi dan tidak bisa menyerap dari semua unsur pupuk yang kita berikan. Jadi percuma saja, daripada pupuk itu hilang menguap ke langit, tentunya lebih baik kita tunda sampai nanti turun hujan. Dan itu yang saya saya alami selama ini, yang saya ketahui selama ini seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, yang harus ditunda dalam menghadapi musim kemarau adalah melakukan pembersihan gulma dengan cara penyemprotan atau dengan menggunakan racun kimia. Karena apa teman-teman? Itu bisa mengakibatkan tanah kita ini menjadi gersang atau kelembaban kebun kita ini menjadi berkurang. Dan tentunya ketika kelembaban kebun kita berkurang karena akibat dari penyemprotan yang memang masif atau seluruhnya disemprot dengan racun kimia, tentu peningkatan suhu itu akan menjadi lebih tinggi dan mengakibatkan dari stres kebun kita ini menjadi potensinya menjadi lebih tinggi, dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Dan jangan sampai sawit kita ini mengalami stres akibat musim kemarau, setidaknya meminimalisir dan musim selanjutnya
atau tahun selanjutnya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini teman-teman dimakan tikus ya. Karena belum sampai rotasinya panen, ini sudah dimakan tikus karena memang musim kemarau ini banyak sekali tikus-tikus yang berkeliaran dan ini lumayan cukup mengganggu. Intermezzo saja teman-teman. Jadi hal kedua yang harus kita tunda adalah masalah penyemprotan secara total. Jadi kalau bisa ya kita biarkan dulu gulma-gulma seperti ini. Kalau saya tidak pernah menyemprot secara total teman-teman, jadi saya hanya ini membersihkan bagian yang saya tanami kopi dan kemudian saya buang saja gulma-gulma yang berkayu besar, dan yang rumput-rumput ini, suket-suket teki ini saya biarkan karena memang bisa menjaga kelembaban tanah dan bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang memiliki ternak. Itu mereka bisa mengarit di sini dan tentunya nanti bisa menjadi pahala jariah buat saya. Oke teman-teman, yang selanjutnya yang ketiga adalah kita menunda terlebih dahulu masalah pruning. Nah, sebenarnya kalau pruning ini bisa dikaitkan mengapa tidak boleh melakukan pruning ketika musim kemarau adalah kita harus menjaga kelembaban piringan. Dengan semakin banyak pelepah yang menaungi piringan, maka kelembaban tanah itu akan lebih baik. Namun itu juga bisa kita hadapi atau kita atasi dengan cara meletakkan pelepahnya itu di piringan saja. Itu bisa dilakukan seperti yang saya lakukan ketika saya melakukan pruning. Pelepahnya saya letakkan, ini belum saya susun teman-teman, belum saya pruning, dan nanti akan saya pruning seperti yang sudah saya lakukan di depan sana. Jadi diletakkan di piringan supaya bisa menjaga kelembaban tanah. Itu karena apa? Ketika piringan kita kekurangan cairan, itu bisa mengakibatkan stres. Stresnya itu bukan dialami ketika kemarau saat ini teman-teman, tapi stresnya itu akan berakibat ketika tahun berikutnya. Dan itu yang sudah kita alami saat ini ketika kebun kita ini banyak sekali menimbulkan bunga-bunga jantan yang memang cukup meresahkan bagi kita. Itu akibat dari kemarau kemarin yang cukup panjang yang memang membuat kebun kita ini batang kelapa sawit kita ini banyak yang stres seperti ini. Nah, kalau bisa kita meminimalisirnya untuk tahun depan ini adalah tahun ini dengan cara-cara yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jangan melakukan penyemprotan. Kemudian yang pertama tadi jangan melakukan pemupukan terlebih dahulu, dan ditunda dulu masalah pruning. Namun untuk tahun ini kata BMKG kita mengalami musim kemarau yang basah. Alhamdulillah tempat saya ini sudah mulai hujan ya, dan ini bisa kalian lihat ini dalam keadaan mendung, dan mudah-mudahan nanti malam juga hujan kembali. Jadi kalau masalah pruning bisa kita lakukan karena memang asupan cairan dari air itu mungkin sebentar lagi atau memang sudah mulai tercukupi, meskipun itu hanya dalam hujannya 3 hari kemudian kita kemarau 2 minggu, dan itu adalah hal yang lumrah dan tidak berakibat fatal. Mungkin hanya ini teman-teman, itulah 3 hal yang sebaiknya kita tunda terlebih dahulu ketika kita menghadapi musim kemarau. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.